Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Setelah satu purnama Bung Firdaus ya, kita tidak berjumpa. Hari ini kita berjumpa dan isu-isu sudah numpuk Bung Firdaus. Kabinet gemuk ya, kabinet 100 menteri itu pernah terjadi di zaman Soekarno ya. Ini juga berulang dengan motivasi-motivasi bahwa ini demi persatuan. Zaman Soekarno juga demi persatuan. Tentunya ini tidak relevan ketika itu menjadi sebuah motivasi belaka karena eh, setelah tahun-tahun 2000-an 2024 ya tentunya sebuah birokrasi yang efisien efektif itu menjadi ide dasar kabinet akan lebih ramping Bung Firdaus. Jadi rekonsiliasi nasional ini sebenarnya di saat ini itu sudah tidak relevan ya untuk membuat sebuah model-model kabinet kerja yang kita impikan oleh kemajuan-kemajuan masyarakat Indonesia. Iya, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat perkembangan, ya setelah terpilihnya Prabowo Gibran, kemudian kita mulai sibuk meramal kira-kira seperti apa nanti pemerintahan Prabowo Gibran, terutama dari sisi postur kabinet ya, Bung Meldi ya. Karena kalau kita ingat bahwa kabinet Prabowo Gibran atau pemerintahan Prabowo Gibran adalah pemerintahan yang mengusung tema keberlanjutan pemerintahan Joko Widodo, begitu. Artinya untuk program-program besar yang diusung oleh pemerintahan atau dianggap berhasil pada eranya Joko Widodo, atau paling tidak berhasil menarik simpati publik, itu akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, keberlanjutan ini tentu direpresentasikan oleh pemerintahan atau kabinet kerja, Bu Melgi. Yang menarik adalah, gitu ya, kalau kita ingat dari awal pemerintahan ketika ya hasil pasca perhitungan ataupun penetapan oleh KPU ataupun juga nanti dikukuhkan oleh MK, gitu ya, setelah dikukuhkan oleh MK, gitu ya, Prabowo Gibran, terutama Prabowo akan coba menarik sebanyak mungkin oposisi atau kelompok-kelompok partai politik ataupun juga kelompok masyarakat di dalam pemerintahannya, gitu. Dan salah satu bentuk dari adjustment-nya adalah akan terjadi perubahan nomenklatur atau jumlah dari kabinet, gitu. Dan kita lihat tendensi untuk menjadi kabinet gemuk itu semakin besar, Bu Meldi. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi publik, gitu ya, sebagian publik menerima ini sebagai salah satu bentuk ya sebagai konsekuensi dari pemerintahan akomodasi, tapi di sisi lain terutama para pengamat, para ahli meragukan apakah kabinet akomodasi atau kabinet gemuk ini akan bisa menjalankan pemerintahan efektif yang efisien begitu. Artinya kalau kita lihat nanti kita kaitkan dengan program-program kerja begitu. Nah, kita akan coba ulas kira-kira apa untung ruginya pemerintahan atau kabinet yang gemuk begitu. Kemudian kita coba lihat juga apakah di negara-negara yang punya kompleksitas yang sama seperti Indonesia, jumlah penduduk yang besar misalnya, bahwa kabinet gemuk itu terjadi gitu. Kemudian apa tantangannya gitu. Pertama kalau kita lihat dari sisi sejarah ya Bung Meldi ya, memang di zaman Soekarno pernah ada kabinet lebih dari 100 menteri begitu ya. Tetapi itu sangat-sangat tidak efektif bekerja begitu. Kemudian di dalam era modern gitu ya, kita lihat juga terutama untuk negara-negara yang jumlah penduduknya besar, secara geografisnya itu kompleks seperti Indonesia misalnya. Di India yang penduduknya lebih hampir 2 miliar begitu ya. Itu jumlah kementeriannya hanya sekitar 58. Tetapi Cina yang jumlah penduduknya juga lebih dari hampir 1 miliar lebih begitu ya. Itu hanya 26 kementerian begitu. Sementara Indonesia coba melihat gitu ya, dari era Pak Jokowi yang tadinya 34 kementerian gitu ya, baik dari Menko dan menteri yang ada gitu ya, kemungkinan akan diarahkan menjadi lebih dari mungkin 40 atau 41 kementerian, Bu Meldi. Ada penambahan-penambahan pos kementerian baru, ada pemisahan kementerian yang sudah ada, mungkin juga ada penambahan Kemenko, begitu ya, termasuk penambahan pos wakil menteri, Bu Meldi, atau menteri muda, begitu. Jadi, dalam satu sisi kita akan melihat misalnya akomodasi dalam satu bentuk merangkul semua, salah satunya berdampak kepada jumlah kementerian atau postur kabinet yang begitu besar, yang begitu gemuk, Bu Meldi. Iya, jadi memang postur kabinet Bung Firdaus sebenarnya harus menggambarkan isu-isu yang relevan yang lagi kekinian di Indonesia ya. Kemudian semakin ramping sebuah kabinet sebenarnya tentunya pekerjaan pengkoordinasian akan lebih baik gitu. Dan ini yang menjadi filosofi yang hilang ketika kabinet ditambah oleh usulan untuk ditambah dalam masa Prabowo Gibran ini, dan tentunya
kita nggak kebayang birokrasi akan juga nambah karena kalau ada kementerian baru tentunya ada dirjen baru, ada direktur baru, ada macam-macam sampai ke bawah itu baru. Dan ini juga seperti halnya dulu pemisahan BRIN misalnya atau penyatuan BRIN itu juga memberikan konsekuensi-konsekuensi yang dalam organisasi yang ada itu membutuhkan setahun 2 tahun untuk melakukan normalisasi. Saya kira juga nanti jika kabinet ditambah ya, akan butuh setahun 2 tahun untuk normalisasi sehingga dia bekerja cuma 3 tahun. Inilah yang kita anggap sesuatu yang tidak efisien yang dilakukan oleh Prabowo Gibran. Iya, betul Bung Hendy. Jadi kalau kita berkaca ya dari misalnya pembentukan, peleburan, pemisahan atau penggabungan beberapa kementerian, begitu ya. Mulai dari era Gus Dur lah kita lihat misalnya. Jadi memang pertama kalau kita salah satu kelemahan dari pembentukan, peleburan atau pemisahan kementerian lembaga, terutama memperbesar, begitu ya, itu tidak akan otomatis bisa bekerja dalam beberapa bulan, dalam paling tidak dalam hitungan 2 tahun. Hitungan pertama, setahun pertama pasti dari sisi kelembagaan, personalia, pengisian dan segala macam, gitu ya. Kemudian bagaimana membangun tupoksi, nomenklatur kerja yang baik, begitu. Kemudian membangun database dan seterusnya dan seterusnya. Jadi otomatis kalau kita katakan terjadi misalnya pembentukan kabinet yang baru, salah satu kekurangannya, salah satu yang dikhawatirkan publik adalah dia tidak akan efektif. Gitu. Dia hanya bisa bekerja paling besar maksimal 2 tahun. Kemudian masuk tahun politik lagi dan bisa saja wajahnya berubah begitu ya. Dan tidak hanya dari sisi efektivitas atau efisiensi bekerja, tapi juga dari sisi anggaran. Bagaimana koordinasinya gitu ya. Dan kalau kita ingat salah satu persoalan pemerintahan Indonesia sampai saat ini termasuk pada eranya Pak Joko Widodo adalah tumpang tindih kewenangan. Tumpang tindih antara kelembagaan, ego sektoral itu masih sangat tinggi begitu. Artinya apa? Itu akan menjadi persoalan di kita, gitu. Efektivitas, efisiensi, gitu. Bagaimana mendapat sasaran anggaran, mendapat sasaran program dan segala macam, gitu. Dan ini memang lebih banyak memberikan nuansa sebagai bagian dari akomodasi, gitu. Akomodasi dari kepentingan. Semakin banyak partai politik yang bergabung, baik itu pengusung ataupun juga yang bergabung di tengah jalan, gitu ya, maka semakin banyak kursi yang harus disediakan gitu. Nah, pertanyaan kita, kalau semakin banyak kursi yang disediakan, semakin banyak rantai koordinasi dan segala macam begitu ya. Apakah program-program taktis itu akan bisa dikerjakan atau tidak begitu? Walau dari satu sisi misalnya bahwa kabinet yang gemuk ini menimbulkan misalnya memberikan keuntungan dari sisi stabilitas politik Bung Meldi. Karena hampir semua partai politik atau kekuatan gitu, kelompok itu digabungkan dalam pemerintahan. Tapi di sisi lain juga, apakah itu juga akan memberikan semacam apa ya, semacam ya kerangka kerja yang baik begitu ya. Jadi menurut saya ini salah satu apa ya poin-poin penting harus dipertimbangkan di dalam membangun kabinet yang baru. Terutama kalau kita lihat ya dalam rencana kerja yang strategis misalnya, ada isu pangan, isu apa namanya stunting gitu ya, isu gizi dan segala macam. Termasuk juga nanti kalau kita dengar misalnya ada beberapa pemisahan kementerian atau pembentukan Kemenko baru begitu ya. Nah, memang yang perlu kita dengar lebih lanjut adalah kalau dari hampir semua koalisi partai politik baik itu PAN, Golkar atau partai pendukung yang lain kembali itu mengamini mendukung pembentukan kabinet yang gemuk, ya tentu konsekuensinya mereka mendapat kepastian kursi menteri yang semakin banyak Bung Meldi gitu ya. Tetapi dari sisi pengamat gitu ya, ahli dari kampus dan segala macam ini belum banyak berbicara. Bagaimana dari sisi administrasi pemerintahan, dari sisi efektivitas begitu ya. Karena kalau kita lihat hanya mengambil dari sisi pertimbangan partai politik saja begitu ya, maka memang kabinet yang gemuk itu menjadi salah satu tawaran yang menarik begitu. Tapi dari sisi efektivitas, dari kerangka kerja dan segala macam, termasuk juga pertimbangan-pertimbangan kaum cerdik pandai misalnya, ini yang menurut saya juga harus didengar. Jadi mau tidak mau saya pikir gitu ya, Prabowo Gibran juga harus mendengarkan dari pertimbangan para ahli tata negara pemerintahan gitu. Gitu. Dan berikutnya menjadi satu tantangan ke depan adalah di dalam pemerintahan negara itu ada undang-undang kementerian, Bung Meldi gitu. Undang-undang 39 2008 yang mengatur postur kementerian pemerintahan begitu. Nah, mau tidak mau gitu itu juga harus dilakukan perubahan atau adjustment-nya, entah itu revisi, entah itu amandemen atau melakukan undang-undang yang baru terkait pemerintahan, undang-undang kementerian gitu ya. Dan selama itu masih ada dan mengatur bahwa postur kementerian kita ada 34 gitu ya, maka mau tidak mau itu menjadi salah satu patokan kalau kita mengacu bahwa pemerintah harus mengacu kepada undang-undang atau peraturan yang ada, Bu Meldi. Iya, sebenarnya kan kita punya masalah ruang fiskal, ruang fiskal kita sempit, Bung Firdaus. Kita punya utang, pendapatan kita dari pajak juga tidak terlalu besar, rasio
pajak dengan GDP juga rendah gitu ya. Kemudian juga ada masalah-masalah di bea cukai, artinya untuk penerimaan-penerimaan negara ini kan tidak optimal. Tiba-tiba muncul pengeluaran-pengeluaran besar di departemen-departemen baru. Juga nanti akan muncul pengeluaran kalau departemennya nambah. Tentunya di komisi-komisi DPR juga akan terjadi beban juga karena ada departemen-departemen baru tersebut. Lalu itu ditambah lagi beban dunia, Bung Kraus, setelah perang Ukraina, perang Israel, ya, kemudian naiknya harga minyak, kemudian kesulitan komoditas ya, bergerak rantai pasok komoditas juga terhambat oleh kesulitan ekonomi yang ada, dan ekonomi mengalami kelesuan, ekonomi dunia, tentunya tidak relevan apabila Prabowo Gibran ya, perpanjangan kabinetnya Jokowi ini melakukan penggemukan kabinet, Bung Firdaus. Iya betul, memang salah satu concern utama adalah bagaimana ruang fiskal kita yang terbatas ya, ditambah lagi satu sisi ruang fiskal kita terbatas, kemudian tantangan ekonomi yang relatif lesu ya. Bu Sri Mulyani berkali-kali mengatakan misalnya tantangan ekonomi agak berat untuk ke depan begitu ya. Walaupun kita masih dapat misalnya 5% misalnya untuk kuartal pertama misalnya, tapi ruang fiskal kita harus terjaga, dan salah satu penopang ruang fiskal kita adalah utang begitu. Nah, dari sisi fiskalnya belum kita bereskan, kita sudah menambah lagi bebannya. Ya, kita bicara tentang rasio penerimaan pajak, rasio penerimaan negara, begitu ya. Nah, artinya ruang fiskal yang terbatas, ditambah program-program populis, gitu ya, makan siang gratis, menaikkan gaji, begitu. Belum lagi untuk dana IKN, misalnya, Bu Meli, begitu ya. Nah, apakah memang cukup strategis dengan menambah postur kabinet baru, menambah beban fiskal baru? Belum lagi nanti koordinasi dengan pemerintah daerah, bagaimana nanti kewenangannya dan segala macam, begitu. Nah, memang jauh lebih strategis, memang jauh lebih realistis kalau pemerintahan Prabowo Gibran coba mengoptimalkan kementerian atau kelembagaan yang sudah ada saat ini begitu. Terutama dalam sisi koordinasi kelembagaan, fokus dan koordinasi dalam sisi program kerja begitu. Kemudian efisiensi dalam pembelanjaan begitu ya. Karena menurut kita itu jauh lebih penting dibandingkan gitu ya. Coba menebar sebanyak mungkin pos-pos gula-gula gitu. Arti pos-pos yang menyenangkan semua orang untuk bergabung begitu. Dan saya pikir ini juga salah satu kekhawatiran bahwa dalam sisi Prabowo Gibran gitu ya, bahwa mereka tidak cukup yakin dan tidak cukup nyaman misalnya kalau memang nanti sebagian tidak akomodir atau tidak dirangkul dalam pemerintahan, itu akan menjadi hambatan di dalam proses pembangunan. Saya pikir itu jauh-jauh tidak terlalu menjadi pertimbangan signifikan sebenarnya dibandingkan persoalan bagaimana menambah ruang fiskal, bagaimana menaikkan pengawasan, bagaimana membuat fokus pembangunan yang lebih terintegrasi, yang lebih berkelanjutan, Bung Meli. Jadi kita melihat bahwa lebih banyak sebenarnya kerugiannya dalam posisi ruang fiskal sekarang, dalam posisi keadaan ekonomi yang seperti saat ini, kalau memang terjadi pengemukan jumlah kementerian lembaga begitu menjadi 40 atau 41, ada penambahan Kemenko baru misalnya, ada penambahan beberapa menteri muda atau wamen misalnya, dan itu menurut jauh-jauh akan menjadi beban daripada misalnya menimbulkan efektivitas atau efisiensi bekerja yang lebih baik, Bu Meldi, gitu. Iya, terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi, terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.